Kapan kiamat? Pertanyaan kapan kiamat ini seharusnya tidak ditanyakan, jamaah. Itu bukti cinta yang benar. Seperti itu dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan. Tepat kalau enggak mendekati ke sana. Paman, satu pandangan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang dia bertanya tentang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Mana kasih hadiah? Siapa yang tahu kapan kiamat? Nabi nggak tahu. Itu sama Jibril ceritanya. Ini anak tanya sebentar sekarang. Kapan kiamat? Nggak tahu. Wallahu alam. Hari Jumat, masya Allah, itu hari Jumat. Kasih hadiah. Kiamat hari Jumat, jemaah. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Kasih yang wallahu a'lam tadi, jemaah. Terus tadi yang mengatakan siapa? Jibril lebih tahu. Jibril juga nggak tahu, masya Allah. Sama, jawabannya benar semua. Cuma memang yang betul, wallahu a'lam. Namun kejadiannya hari Jumat. Orang ini tanya, mata saya Rasul, kapan kiamat? Pertanyaan kapan kiamat ini seharusnya tidak ditanyakan, jamaah. Maka Rasul alaihissalam ganti bertanya sama dia, wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Yakin nggak kiamat akan terjadi? Yakin nggak, jemaah? Yang perlu ditanyakan, persiapan antum itu apa? Seperti orang yang mau berangkat umroh. Antum mau berangkat umroh, yakin mau berangkat umroh? Iya, Ustaz. Ana alhamdulillah udah bayar, udah siap semuanya. Ana mau berangkat umroh. Persiapannya sudah. Belum tahu persiapannya apa. Dikasih tahu. Paspor. Macam-macam dikasih tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang sudah kamu persiapan untuk kiamat itu? Kata sahabat, ini enggak banyak sih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sholat yang banyak, kata dia. Artinya dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi dia mengatakan, "Walakinni uhibbullah wa rasulah." Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Oh, berarti Ustaz nggak perlu beramal, Ustaz, ya. Pokoknya cinta aja sudah bersama Nabi SAW. Cinta itu akan membuat antum mengikuti orang yang antum cintai. Itu bukti cinta yang benar. Kalau sekedar ucapan di lisan, berapa banyak istri yang dikhianati oleh suaminya. Suaminya pintar gombalin istrinya. Aku sayang sama kamu. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang lebih aku cintai dari dirimu. Masya Allah. Padahal dia kalau keluar pakai kacamata hitam, matanya ke kanan, ke kiri, jamaah. Bohong cintanya. Kalau lisan gampang. Maka ketika orang mencintai Allah dan Rasulnya, kata Nabi SAW, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Tapi pertanyaannya, apakah benar cinta yang engkau ungkapkan dengan lisanmu? Apakah sudah engkau buktikan dalam kehidupan ini? Tentunya dengan menaati Rasul SAW. Ketika Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Dia mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kami tidak gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, engkau bersama orang yang kau cintai. Gimana enggak gembira? Anas mengatakan, aku tuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Aku tuh cinta sama Abu Bakar. Aku cinta sama Umar. Aku berharap walaupun tidak bisa beramal seperti amalan mereka, jemaah.
untuk dikumpulkan bersama mereka. Artinya kita berusaha untuk mengikuti mereka. Kata Nabi SAW dalam beragama. Tadi Ustaz sudah sampaikan di pembukaan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Ojo separuh-separuh. Yang enak diikutin, yang sulit ditinggalkan. Kafah. Ikutin nih. Ketika seorang masuk kepada agama Allah, hendaklah masuk secara kafah. Bagaimana kita dengan perintah Nabi SAW dalam beragama? Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Antum tahu yang namanya target untuk memanah itu? Biasanya ada yang paling tengah warnanya apa? Merah, kuning, biru, putih. Saddidu, kalau bisa itu tepat. Tepat di mana? Yang tengah warna merah itu. Wa qaribu. Ya kalau nggak bisa tepat, paling enggak mendekatilah. Seperti itu dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan. Tepat, kalau enggak mendekati ke sana. Artinya kita berusaha mengikuti Nabi SAW. Bagaimana salatnya Rasul SAW. Sampai bengkak kakinya. Ya Allah Ustaz, ana Ustaz. Nggak pernah salat sampai bengkak kakinya. Tapi kalau main bola Ustaz sampai bengkak. Ada yang seperti itu jemaah. Mendaki gunung. Masya Allah. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Pulang minta dipijetin. Nggak pernah selesai salat malam minta dipijetin. Karena memang salat malamnya selalu, ya kan katanya Ustaz, boleh 3 rakaat. Alhamdulillah Ustaz. Iya, boleh 3 rakaat. Tapi istiqomah jamaah. Jangan sampai antum tinggalkan. Karena kata Nabi kita SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Au ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan yang paling dicintai Allah tuh adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka ingat tak kala kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, buktikan cintamu. Ahibati fillah, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang dikenal dengan Dzul Bijadain. Dzul Bijadain ini nama aslinya Abdul Uzza, lalu diganti sama Nabi SAW. Dia itu dikenal dengan julukan yang memakai 2 kain. 2 kain yang garis-garis ya, Ma. Bijat itu disebutkan kain yang bergaris-garis, kain kasar yang dipakai sama dia. Diceritakan di dalam Hilyatul Awliya dan dalam kitab Sifatus Safwah bahwa Dzul Bijadain ini dia hidup besar di bawah naungan pamannya. Sepertinya dia yatim. Maka dibesarkan oleh pamannya. Fanaza'athu nafsuhu ilal Islam. Dia itu ditalik sama jiwanya untuk masuk Islam. Dia lihat pamannya ini nggak masuk Islam. Sedangkan dia kepingin masuk Islam. Cuma karena dia tahu dibesarkan oleh pamannya, dia nggak enak. Dia menghormatin pamannya. Tapi karena sudah terlalu lama menanti, akhirnya Dzul Bijadain berkata kepada pamannya, "Ya am, kuntu antadhiru salamataka bi islamika. Fala araka turidu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa'dhan li fil Islam." Dia mengatakan, "Paman, aku lama menanti keselamatanmu. Aku lama menunggu keselamatanmu dengan engkau masuk Islam. Tapi aku melihat kayaknya engkau nggak ingin dengan Muhammad alaihissalam. Maka izinkan aku untuk masuk Islam." Subhanallah jemaah. Dengan adab dan etika ini keponakan bicara sama paman. Apa jawaban pamannya? "Wallahi la in aslamta la antazi'anna kullama a'taituka hatta thawbai."
Demi Allah, kalau kamu masuk Islam, aku akan ambil semua yang pernah aku berikan kepadamu. Semua fasilitas yang aku berikan kepadamu, sampai baju yang kau pakai, aku akan cabut dari diri. Teriak ini jamaah. Dzulbijadain. Dengan penuh semangat. Dia mengatakan, nadratun min Muhammadin alaihi salatu wassalam ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dia mengatakan, pandangan satu kali memandang Muhammad alaihi salatu wassalam itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Kau mau ambil semuanya, ambil paman. Satu pandangan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dan benar jemaah, sama pamannya ditelanjangi jemaah. Sampai dari bajunya. Lalu sama ibunya dilemparin kain anak. Itu kain yang bergaris-garis. Sama Dzulbijadain dipotong jadi dua. Satu dipakai buat sarungnya. Satu dipakai buat selendangnya. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutarakan keislamannya. Lalu Nabi bertanya kepada dia, "Mas muka, siapa namamu?" Kata dia, Abdul Uzza. Hambanya Uzza, berhala Uzza. Itu nama di masa jahiliyah dia. Maka nama yang jelek diganti sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, Bal Abdullah Dzulbijadain. Tapi engkau adalah Abdullah Dzulbijadain, yang memiliki dua kain yang bergaris-garis itu jemaah. Gimana semangatnya mereka? Jadi ketika seorang hamba hijrah, meninggalkan masa lalu dia, lalu dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang mencela dia, akan ada yang mencaci maki dia, mungkin dia di PHK dari tempat kerjanya, mungkin dia diusir dari rumahnya. Ya. Tapi ingat, sekali memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari dunia dan isinya. Sudahkah kerinduan kita seperti itu, jemaah?